Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu Mariani SEMM selaku dosen di mata kuliah ini. Oke, sebelum memasuki materi kita pada hari ini, saya dan tim akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aldino Putra Buana. Saya mahasiswa dari Yayasan Pendidikan Prabu Muli, jurusan Komputerisasi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Persa Juliantoni, mahasiswa dari Yayasan Pendidikan Prabu Muli, jurusan Komputerisasi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Selania, mahasiswa Yayasan Pendidikan Prabu Muli, jurusan Komputerisasi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Prince Dika Putra dari Yayasan Pendidikan Prabu Muli, jurusan Komputerisasi Akuntansi. Oke, sebelum memasuki materi kita pada hari ini, saya punya sedikit pantun untuk teman-teman sekalian. Jalan ke pasar membeli buah duku, minumnya setelah pemuda, airnya beku. Assalamualaikum, selamat pagi dariku untuk kamu calon istriku. Oke, pada video kali ini saya dan teman-teman akan menyampaikan materi tentang teknik dan sistem dokumentasi. Oke, untuk materi pertama, sebelum kita memasuki materi pada inti dari presentasi kita pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari teknik dan sistem dokumentasi. Untuk latar belakang yang pertama itu, teknik dokumentasi sebagai alat untuk menganalisis dan merancang. Seorang analisis sistem harus memiliki bekal teknik pendokumentasian yang baik, karena dalam menganalisis dan merancang suatu sistem akuntansi, analisis sistem akan dihadapkan kepada beberapa suatu permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan informasi oleh berbagai pihak. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, seorang analisis sistem harus memiliki bekal teknik pendokumentasian yang baik. Oke, untuk yang kedua, sebagai alat untuk mewakili informasi. Alat yang populer untuk mendokumentasikan sebuah informasi adalah diagram, pagar alir, tabel, dan bentuk grafis lainnya. Alat-alat tersebut kemudian dilengkapi dengan deskriptif naratif sistem, yaitu penjelasan bertahap mengenai komponen dan interaksi sistem. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan memasuki materi tentang teknik sistem dan dokumentasi sistem. Apa sih teknik sistem? Teknik sistem adalah alat yang digunakan untuk merancang dan menganalisis dan mendokumentasikan sistem, atau juga bisa disebut sebagai multidisiplin ilmu untuk menciptakan atau mengelola sistem yang besar dan rumit yang mampu memenuhi kebutuhan teknis maupun bisnis. Yang kedua itu ada dokumentasi sistem, merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan kerja sistem. Karena pada suatu kegiatan merekam aktivitas transaksi keuangan secara prosedural yang dijelaskan dalam bentuk visualisasi atau gambar dengan simbol-simbol dokumentasi sistem yang telah distandarkan sebelumnya. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan memasuki materi tentang dokumentasi dan dokumentasi sistem. Oke, di sini kita akan membahas tentang dokumentasi dan dokumentasi sistem. Apa sih bedanya dokumentasi dan dokumentasi sistem? Oke, dokumentasi itu merupakan bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian atau penyelidikan, pemakaian, penghimpunan, dan penyediaan dokumen. Atau juga bisa disebut sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber
informasi khusus dari karangan atau tulisan. Oke, sedangkan dokumentasi sistem merupakan suatu kegiatan merekam aktivitas transaksi keuangan secara prosedural yang dijelaskan dalam bentuk visualisasi atau gambar dengan simbol-simbol yang telah distandarkan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Persa Juli Antoni, NIM 2020220049. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan peran dokumentasi. Tujuan dokumentasi adalah demi mendapatkan peranan pengetahuan dan keterangan serta bukti otentik terkait dengan suatu hal. Sedangkan dokumentasi dapat membantu untuk pelayanan. Sedangkan peran dokumentasi adalah untuk membantu pelayanan dalam hal dokumentasi, mengeluarkan jurnal publikasi dokumentasi. Sedangkan peranan teknik dokumentasi: 1. Sebuah sistem beroperasi dapat terbaca dari dokumentasi yang tersedia. 2. Dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dokumentasi, pengendalian internal, dan dapat menetapkan apa yang sistem tersebut memenuhi kebutuhan perusahaan. 3. Sebuah sistem beroperasi secara optimal. Prosedurnya adalah oleh orang yang dalam mengembangkan sistem baru menunjukkan sistem pengendalian internalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prinsa Dika Putra, NIM 2020220050. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis teknik dokumentasi sistem informasi. Di antaranya 1. Diagram arus data atau flow diagram, di mana diagram arus data atau flow diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. Yang kedua, diagram bagian air atau flow chart diagram. Flowchart diagram adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma alir kerja dan proses. Yang ketiga, diagram relasi entitas. Diagram relasi entitas adalah suatu diagram yang digunakan untuk perancangan database dan menunjukkan relasi antar objek secara detail. Yang keempat, flowchart map. Flowchart map adalah alat bantu konvensional atau yang disebut dengan mapping flow atau yang disebut dengan prosedur kerja dan paper flowchart. Oke, selanjutnya contoh dokumentasi dalam bisnis. Contoh dokumentasi dalam bisnis meliputi 1. Email dan memorandum. Email dan memorandum biasanya memanfaatkan sebagai interaksi dan sangat populer bagi karyawan, bagi pemerintah, dan merupakan sarana informasi juga. Selanjutnya, business letter. Business letter atau surat bisnis dimanfaatkan untuk sarana komunikasi dengan pihak lain dari luar perusahaan yang meliputi konsumen, kolega, pemerintah, calon karyawan, dan pihak profesional. Business report. Business report memiliki format yang lebih panjang dari biasanya, menangkap finansial, laporan penjualan, dan pemasaran. Selanjutnya, dokumen finansial. Dokumen finansial berisi laporan keuangan, laporan payroll, proposal, laporan pajak, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Selania, NIM 2020220053. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan teknik sistem dalam pengembangan sistem. Analisis sistem. Analisis sistem melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian fakta. 2. Desain sistem. Desain sistem melibatkan penyusunan cetak biru sistem secara lengkap dan utuh. Teknik sistem seperti ini: diagram input proses, output diagram, HIVO, flowchart program, tabel keputusan, dan lain sebagainya. Kemudian, implementasi sistem. Implementasi sistem mencakup aktivitas aktual, mempraktekkan desain sistem yang lebih akurat. Kemudian, macam-macam bagan alir. Sistem flowchart merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem bagan ini, menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Kedua, dokumen flowchart merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Sistematik flowchart merupakan bagian dari bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Selanjutnya, program flowchart merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Dan yang terakhir, proses flowchart merupakan bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Teknik sistem merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dan subsistem yang berkaitan. Dokumen merupakan narasi bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Bagan alir flowchart adalah bagan chart yang menunjukkan air flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Selesai sudah materi presentasi kami pada hari ini. Sebelum kami menutup presentasi ini, kami punya sedikit pantun lagi untuk teman-teman sekalian. Di kota Berlin banyak melatih putih buat seremoni. Semua audien yang kami hormati, terima kasih telah menonton presentasi ini. Oke, presentasi ini kami tutup. Saya Aldino Putra Buana mengundurkan diri. Saya Selania mengundurkan diri. Saya Persa Juliantoni mengundurkan diri. Saya Dika Putra mengundurkan diri. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.